Dunia benar-benar diambang perang besar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau kamu sudah melihat video tadi, Amerika Serikat mulai mengerahkan operasi militer ke sejumlah kawasan yang akan diinvasi. Target yang paling terdekat adalah melakukan operasi militer di kawasan Meksiko dengan mengirimkan ribuan pasukan dan peralatan tempur. Greenland juga menjadi target selanjutnya yang akan diambil alih. Tapi seperti yang kita tahu, tidak ada operasi militer dengan biaya yang rendah. Donald Trump dibuat pusing dengan besarnya dana pengeluaran invasi yang membuat Amerika Serikat diprediksi merugi. Bahkan kekacauan dalam negeri serta demo besar-besaran telah mengguncang saham Paman Sam yang melempem. Ceragul coba merangkum potensi kejatuhan ekonomi Amerika Serikat apabila terus berperang sebagai berikut. Boncos karena keluarkan modal besar demi satu operasi. Rencana Amerika Serikat melancarkan operasi militer ke sejumlah wilayah bukan sekedar omong kosong. Donald Trump nampaknya sudah menginstruksikan untuk mengerahkan militer ke Meksiko. Lihatlah bagaimana Amerika Serikat sudah mengerahkan kendaraan tempur dalam skala besar. Ribuan kendaraan ini diangkut menggunakan kereta menuju ke negara Meksiko. Diduga Amerika Serikat mengirimkan kendaraan militer jenis RG-31 nyala. Kendaraan ini memiliki moncong berbentuk V yang membuatnya menjadi kendaraan anti ranjau terbaik. Kecepatannya bergerak di darat bahkan bisa mencapai 100 km per jam dengan jarak tempuh 900 km. Gak cuma mengerahkan kendaraan militer, Trump juga mengerahkan tentaranya. Nantinya mereka ditugaskan untuk operasi senyap penangkapan kartel-kartel narkoba di Meksiko. Kita akan memulai sekarang melancarkan serangan darat terkait kartel-kartel tersebut. Kartel-kartel yang mengendalikan penuh wilayah Meksiko, kata Trump. Meksiko pun sudah siap siaga dengan mengerahkan 300 tentara mengantisipasi serangan Amerika. Tentara ini sudah diangkut dan akan menjalankan misi berat mengamankan negara dari ancaman. Memang operasi yang dilakukan Trump adalah demi kebaikan memberantas kartel yang sudah membabi buta. Di tahun 2024 lalu saja, seorang wali kota di Meksiko tewas dengan kepala terpisah. Alejandro Arcos yang baru saja menjabat 6 hari sebagai wali kota dibunuh dengan sadis oleh para kartel. Trump bilang banyaknya narkoba yang masuk ke AS dikendalikan besar di sana. Namun Trump harus tahu ancaman apa dan dampak apa yang akan diterima ke depannya. Kita akan mengupas satu persatu beberapa kerugian yang diprediksi menghantui Amerika demi satu operasi itu. Paman Sam harus siap merogoh kocek besar untuk melancarkan operasi di Meksiko. Kita ambil acuan dari penangkapan Nicolas Maduro yang memakan biaya 2 miliar dolar atau 34 triliun rupiah. Ada sedikit rasa bangga karena pesawat CN-325 buatan Indonesia digunakan untuk operasi militer ini. Namun perlu dicatat biaya besar yang dikeluarkan Amerika hanya digunakan untuk menangkap Maduro dan istrinya. Operasi di Meksiko kali ini cukup berbeda karena akan terjadi pertempuran yang hebat. Tentara Paman Sam akan bertempur melawan kartel-kartel yang dikenal ganas. Jatuhnya korban jiwa maupun kehilangan peralatan tempur tentunya akan mengancam Amerika. Contoh nyata terjadi saat Paman Sam yang mengalami kerugian besar membantu Israel berperang. Pasukan Amerika Serikat banyak yang tewas dalam operasi militer di Yaman. 7 pesawat tempur tanpa awak dan 2 pesawat tempur juga hancur lebur dimusnahkan oleh musuh. Dikutip dari Databooks, drone yang dimiliki Amerika Serikat menjadi yang termahal di dunia. Northrop Grumman X-47B ditaksir mencapai 405 juta US dollar atau 6,8 miliar rupiah. Dampak buruk kekacauan dalam negeri bikin ekonomi lesu. Amerika boleh saja melancarkan operasi militer ke Meksiko dalam skala besar.
Namun perlu diingat kalau negeri Paman Sam masih dalam situasi kacau karena demo besar yang gak kunjung mereda. Masa demo di daerah Minneapolis masih terus bergejolak menuntut keadilan. Mereka terus menyuarakan suara demi keadilan wanita bernama Ren Nicole Good yang ditembak mati agen imigrasi. Demo ini sendiri sudah memberikan dampak buruk melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika. Apalagi para pejabat daerah Paman Sam mulai nggak percaya dengan kebijakan Trump. Mereka mengatakan penembakan yang dilakukan agen imigrasi tidak bisa dibenarkan. Namun Trump malah membela dan menyebut tindakan agen imigrasi adalah bentuk membela diri. Bukannya berpihak ke rakyat, Trump malah nggak menggubrisnya. Presiden berambut pirang ini malah mengepung kawasan Minneapolis dengan menambah pasukan militer yang berjaga. Kristi Noem mengatakan ratusan agen federal dikirim dengan alasan mengamankan kota menjadi kondusif. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS ini nggak segan-segan menindak pendemo yang rusuh. Jika pengunjuk rasa melakukan aktivitas kekerasan terhadap penegak hukum, jika mereka menghambat operasi kami, itu adalah kejahatan dan kalian akan menerima konsekuensi, kata Noem. Jika Trump tidak menyelesaikan masalah ini, maka Amerika diambang kejatuhan ekonomi. Para pemegang saham mulai berhati-hati dengan arah kebijakan Amerika yang ingin berperang. Data menunjukkan jika kontrak berjangka panjang S&P 500 menurun 0,1%. Artinya invasi Amerika ke Venezuela telah membuat kontrak berjangka melempem. Padahal sebelumnya saham Wall Street mencapai rekor tertinggi pada hari Jumat kemarin. Bahkan menurut riset dari Harvard University, Amerika Serikat tidak masuk dalam jajaran teratas pertumbuhan ekonomi tertinggi. Riset bertajuk Global Flourishing Study ini malah menempatkan Indonesia sebagai negara paling sejahtera. Riset ini melibatkan 200.000 responden dari 22 negara yang tersebar di 6 benua. Snickers Dog Mart versi lokal lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Berpotensi tidak ditolong sekutu yang mulai benci. Apabila Amerika Serikat tetap bertempur, maka Trump akan menerima konsekuensinya. Negeri Paman Sam berpeluang tidak akan ditolong oleh para sekutunya seperti Uni Eropa. Setelah operasi di Meksiko, Amerika Serikat rencananya akan melanjutkan ke kawasan Greenland. Niat Trump dihadang oleh Uni Eropa yang menjamin keamanan untuk Greenland. Andrius Kubilius memperingatkan jika invasi ini berlanjut, maka aliansi NATO akan berakhir. Komisioner Pertahanan Uni Eropa ini menegaskan anggota wajib membantu Denmark. Menurutnya, agresi militer yang dicanangkan Paman Sam akan berdampak buruk untuk renggangnya hubungan kedua negara. Saya sepakat dengan Perdana Menteri Denmark. Jika itu terjadi, ini akan menjadi akhir dari NATO. Dampaknya juga akan sangat negatif di mata masyarakat, kata Kubilius. Trump sendiri beralasan jika perebutan paksa kawasan Greenland harus dilakukan. Sang presiden gak ingin kawasan gurun salju mematikan ini keduluan diambil Rusia dan China. Apalagi Greenland sendiri menyimpan harta karun yang melimpah. Kekayaan alamnya saja menyimpan potensi besar dengan cadangan biji besi, emas, uranium, hingga minyak. Kekayaan alam berlimpah ini juga menjadi tujuan lain mengapa Trump ingin merebut Greenland. Kawasan ini juga punya volume logam yang menjadi komponen utama pembuatan baterai. Sepatu sneakers dari brand Core Value bisa kamu dapetin diskon dari 400 ribuan menjadi 162 ribu saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan potensi kejatuhan ekonomi Amerika Serikat apabila terus berperang. Bagaimana pendapatmu? Apakah Donald Trump tetap terus melancarkan operasi militer meskipun kejatuhan ekonomi sedang mengancam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.